Secara global sudah banyak usaha-usaha untuk mengatasi krisis air atau masalah air, ya. Nanti kita bisa lihat beberapa contoh. Oke, yang pertama di dalam SDGs itu sudah dibuat satu goals khusus tentang air bersih dan juga sanitasi, yaitu goals nomor 6. Artinya, akses terhadap air yang adil dan bersih berkelanjutan itu menjadi komitmen global. Ya, air menjadi satu yang dilihat sangat penting dan harus diusahakan oleh bersama seluruh umat manusia supaya semua punya akses ke air dan juga sanitasi yang layak. Karena nanti air dan sanitasi berkaitan juga dengan kesehatan, kehidupan yang layak, gitu kan. Masa depan umat manusia yang ada di muka bumi ini sangat juga bergantung pada air bersih dan juga sanitasi yang layak. SDGs ini kemudian mengikat semua negara untuk mengembangkan infrastruktur, gitu kan, melakukan konservasi air dan lain sebagainya. Di Indonesia kemudian muncul kebijakan dengan target 100% air bersih, 0% kumuh, dan juga 100% sanitasi yang layak. Artinya kita punya target ya, Indonesia punya target memang bagaimana air bersih dan sanitasi ini menjadi pelayanan yang bisa diterima semua orang, baik yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di perdesaan, sehingga 100% semua orang bisa menikmati fungsi dasar atau layanan dasar dari infrastruktur ya, air bersih dan juga sanitasi. Walaupun saat ini belum mencapai target tersebut, tetapi di hampir di semua daerah itu menjadi target yang diprioritaskan. Pada sisi teori, ada teori yang disebut sebagai water sensitive city, bagaimana kota itu punya fitur-fitur yang adaptif, ya, multifungsi dalam rangka melakukan konservasi air dan juga pemanfaatan air, gitu. Jadi kalau kita lihat ini kira-kira revolusinya sebelum menuju water sensitive city ada water supply city. Bagaimana kota digunakan hanya air digunakan oleh kota hanya sebagai fungsi penyuplai aja gitu ya. Fungsi eksploitatifnya itu lebih besar gitu. Terus naik sampai ke ada di sini ada sewer city, kemudian ada drain city, ada waterway city, water cycle city, sampai kemudian nanti water sensitive city. Ini semakin ke sini semakin sustainable gitu ya. Fitur-fiturnya yang tadinya cuman eksploitasi, kemudian ada konservasi, ya naik di sini bahkan ada proteksi banjir, rekreasi, social amenity, kemudian konservasinya semakin kuat di sini, ada water cycle, semakin kita sadar bahwa air semakin langka sehingga penggunaan air juga akan semakin ditingkatkan sustainabilitasnya dengan cara dilakukan siklus penggunaan yang berulang gitu kan, air hujan dan lain sebagainya sehingga sampai ke water sensitive city. Bagaimana air menjadi integrated aspek yang sangat dikelola di dalam kota ataupun wilayah. Ya. Konsep lain yang juga mirip dengan water sensitive city adalah integrated water resources management. Pada dasarnya sama ya semua. Kita menuju ke bagaimana water cycle management itu lebih sustainable, lebih terintegrasi antara satu aspek dengan aspek lainnya. Kalau konteksnya urban planning, spatial planning ya bagaimana
bangunan, kemudian vegetasi pepohonan, landscape, infrastruktur dan lain sebagainya gitu kan, dari aspek konservasi atau perlindungan, kemudian aspek pengelolaan sampai aspek konsumsinya, itu semua bisa menjadi satu siklus yang berputar, kemudian efisien penggunaannya, less energy, less emission dan lain sebagainya. Konsep kota yang baru-baru ini muncul disebut sebagai sponge city, bagaimana kota kemudian difungsikan sebagai sponge. Ini sebenarnya sama saja dengan konsep sustainable water cycle tadi ya, bagaimana fitur-fitur hijau ya, sebelah kiri ini fitur-fitur hijau yang membantu menstabilkan siklus hidrologi ini kemudian disisipkan ke kota ya, kota yang punya siklus hidrologi yang kestabilannya mulai terganggu sehingga banyak banjir, air tanahnya sulit dan lain sebagainya, ini dikombinasikan dengan fitur hijau-hijauan sehingga muncullah ini Sponge City. Salah satu kota sponge yang menjadi percontohan sebenarnya Wuhan ya. Wuhan itu dari sudut pandang landscape-nya disetting sebagai sponge cities. Jadi dia hijau-hijauannya banyak, landscape-nya bagus, intensif di tengah kota sehingga fungsi penyerapannya menjadi baik. Artinya diupayakan dia tidak banjir, ya run-off-nya bagus, penyerapan run-off-nya bagus, air tanahnya juga terrecharge dengan baik. Pada level desain, salah satu hal yang sama dengan Spoil Cities, tapi ini mungkin skalanya lebih zoom in gitu ya, lebih detail lagi adalah water sensitive urban design. Jadi bagaimana urban design itu menggunakan fitur-fitur yang bisa mengkonservasi air, baik itu air hujan, air permukaan, runoff, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat gambar, di situ ada green roof, ya bagaimana green roof digunakan untuk memfiltrasi air hujan sehingga nanti bisa layak pakai, bisa langsung dipakai. Kemudian ada rainwater harvesting dan juga rainwater reuse, permeable atau pervious surface ya, itu dikembangkan, lebih didominankan. Jadi permukaan-permukaan tanah yang bisa menyerap air kayak rumputan, hijau-hijauan itu diperbanyak, diseimbangkan dengan impervious surface atau surface permukaan yang perkerasan seperti jalan dan lain sebagainya, ini harus seimbang dengan yang hijau-hijau dan lain sebagainya. Ini kurang lebih gambaran water sensitive urban design, bagaimana kota melihat air itu bukan menjadi musuh tapi menjadi sahabat. Kita menjadi lebih sensitif terhadap siklus hidrologi yang kemudian kota menjadi bagian dari yang ikut serta dalam menyeimbangkan siklus hidrologi tersebut. Ya, bahasan selanjutnya adalah water footprint dan virtual water. Ini kaitannya dengan behavior konsumsi kita terhadap air, ya. Water footprint itu didefinisikan sebagai volume dari air yang kita gunakan, gitu, yang kita konsumsi, dari mandi, gosok gigi, makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan virtual water ini lebih kepada air yang digunakan dalam proses produksi sebuah produk tertentu. Bisa produk makanan, bisa produk elektronik, baju, celana, dan lain sebagainya. Ya, jadi air yang digunakan itu berapa sih? Termasuk energi sebenarnya. Jadi virtual water ini penggunaan air yang tersembunyi tanda kutip, kita tidak tahu atau kita tidak menduga sebelumnya ternyata
air yang digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut itu ada dan jumlahnya cukup besar gitu kan. Dan ini juga bisa kita hitung ya, terutama water footprint, konsumsi kita secara langsung untuk air. Karena kalau virtual water nanti perhitungannya sangat tergantung pada proses produksinya atau pabriknya gitu kan, manufakturnya dalam memproduksi bahan-bahan tersebut atau mungkin pertaniannya gitu. Itu seperti apa. Tapi kalau yang water footprint bisa kita hitung, personal water footprint kita itu bisa kita hitung secara langsung. Nah, ini gambaran virtual water yang digunakan dalam produk. Terutama ini adalah produk-produk pertanian dan peternakan gitu, termasuk makanan. Misalnya untuk memproduksi jagung. Nah, jagung butuh ya pertanian butuh butuh air gitu kan. Berapa sih untuk membuat atau menanam jagung? Kemudian misalnya gandum, nasi, ya, beras. Beras cukup banyak ya. Angkanya di situ 1.700. Kemudian ada soybean, apel, orange berapa? Coconut ternyata juga lumayan banyak. Keju, ternyata produksi keju butuh air yang lumayan banyak ya, sangat banyak bahkan dibandingkan makanan yang lain. Dan yang juga cukup ekstrem adalah beef, ya, daging, daging sapi. Ternyata angka konsumsi airnya ini juga besar. Nah, ini yang sama seperti emisi karbon tadi ya, yang minggu lalu pada materi climate change pernah kita bahas tentang carbon footprint. Virtual water ini juga mirip dengan carbon footprint ya, produksi air atau konsumsi air yang digunakan untuk memproduksi barang atau produk tertentu. Kita memang tidak merasa mengkonsumsi air tersebut, tapi ternyata dalam proses memproduksinya ada sejumlah air yang mereka gunakan. Gitu. Ini tentu saja memberikan satu pertimbangan baru buat kita ya dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk. Kalau teman-teman mau mulai mengurangi konsumsi virtual waternya, berarti kita harus berupaya untuk memilih produk-produk yang memang angka virtual waternya sedikit. Atau kalau tidak sedikit, bagaimana proses produksinya itu menggunakan air yang sustainable dalam pengelolaannya. Artinya ada recycle gitu ya, penggunaan ulang dan lain sebagainya. Ya, kita nanti bisa lihat YouTube-nya, teman-teman bisa nonton YouTube-nya tentang konsep virtual water ya, atau penggunaan air yang tersembunyi pada produksi hal-hal tertentu, termasuk makanan, pakaian, energi, elektronik dan lain sebagainya. Semua ada virtual water. Dan terakhir, saya minta teman-teman latihan untuk menghitung jejak penggunaan air ya. Water footprint-nya silakan menggunakan kalkulator tersebut, lalu nanti di-submit ke Elok ya, screenshot terus di-submit ke Elok. Berapa sih penggunaan personal water footprint ya, penggunaan air individu yang teman-teman gunakan dalam kurang lebih setahun. Silakan diklik tuh linknya, kemudian di-submit ke Elok sebagai latihan dan bukti absensi untuk kuliah tentang sumber daya air. Sekian materi untuk sumber daya air pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan juga melakukan latihan penghitungan air. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.